Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selanjutnya pada bab keempat ya, atau pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai konversi bilangan oktal ya dan konversi bilangan heksal. Jadi sebelumnya kan udah ya konversi eh, bilangan biner ya. Nah, selanjutnya adalah konversi bilangan oktal dan konversi bilangan heksadesimal. Pada dasarnya sama sih perhitungannya ya. Caranya sama pada pertemuan sebelumnya gitu kan. Oke, lanjut saja. Sistem bilangan sudah kita bahas ya tentang sistem bilangan ada yang berbasis desimal basis 10, ada pula yang bilangan dasar lainnya ya, biner basisnya 2, oktal basisnya 8, heksal 16 ya. Ini juga udah next aja, udah dijelasin juga ya. Oke, oke. Contoh ya, kita langsung aja konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. Contohnya ya, oke. Konversi bilangan oktal ke bilangan desimal merupakan jumlah dari hasil perkalian digit oktal dari yang paling kanan ke kiri dengan bilangan 8 pangkat n, di mana n sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai dan seterusnya ya. Misalnya contoh konversikan sih bilangan berikut ya. 427 oktal ke desimal. Jawab. Artinya 427 sama dengan 4 dikali, oktal kan 8 ya, kali 8 ditambah 2 dikali 8 ditambah, ini kan 7 ya, 7 kali 8. Nah, lalu kita seperti biasa pangkatnya dimulai dari yang paling kanan ya. 8, ini kan ada tulis ini ya, 47, 428, 427 maaf. 8 berarti ini 0, 1, 2. Sampai sini jelas? Nah, lalu 4 dikali 8 pangkat 2. Berapa? 64 ya. Kalau 8 pangkat 1, 8. Kalau 8 pangkat 0, 1 ya. Bukan 0. Oke, jadi 4 dikali 64, 256. Ditambah 2 kali 8, 16. 7 kali 1 sama dengan 7. Sama dengan ditambahin hasilnya 279 desimal. Jadi konversi dari bilangan 427 oktal ke desimal adalah 279. Sampai sini jelas ya. Oke, lanjut ke contoh 2. Konversikan bilangan berikut. Nah, ini kalau ada bilangan pecahan ya. 427,12. Sebenarnya 427 kan udah tahu hasilnya ya, 279 ini ya. Nah, kita lihat pecahannya, koma 12-nya ini. Jawab sama ininya ya, 4 kali 8 ditambah 2 kali 8 ditambah 7 kali 8. Lalu dipangkatkan 0, 1, 2. Sampai sini. Nah, ini komanya kan koma ya, koma 1, 2 atau 12 ya. Ditambah 1 kali 8 ditambah 2 kali 8. Nah, untuk yang pecahan, ingat ya, pangkatnya itu dimulai dari depan, maksudnya dari sini ya, bukan dari belakang ya, dari depan ya. Artinya 1 per, atau maaf, 8 pangkat 1, dan ini 8 pangkat 2. Ingat ya, sampai sini kalau misalkan ada tugas atau soal nanti pada waktu TS, itu kan, lihat kalau misalkan pecahan, pangkatnya minus ya, minus 1, dan dimulai dari angka dari depan, bukan dari belakang ya. Lalu kita kalikan saja, 4 kali 8 pangkat 2 kan 4 ya. 8 pangkat 1 kan 8. Kalau 8 pangkat 0, 1. Nah, kalau misalkan 8 pangkat minus 1, 0,125. Itu kan artinya 8 dikali 1 per 8, 1 per ya. Nah,
Nanti pakai kalkulator aja. 1 dikali 8 pangkat 1 kan 0,125. Ditambah 8 pangkat 2 berapa? 0,015625. Dikali 2 ya. Setelah itu, tambahkan 4 kali 4 kan 256. 2 kali 8 kan 16. Ini kan 7. 1 kali 0,125 kan sama ya nilainya. Lalu jumlahkan. Maka hasilnya adalah 279,15625. Di sini jelas ya. Lanjut ke konversi bilangan oktal ke bilangan desimal. 427. Nah, misalnya 427 oktal berapa? Maaf, ini tuh berarti ini bukan 2 ya, sorry. 427. 427 desimal. Ke oktal ini harusnya 8 ya, bukan 2. Artinya 4 dikalikan oktal ya. 4 kali 8 ditambah 2. 2 dari sini nih. 2 kali 8 ditambah 7 kali 8. Setelah itu kita taruh pangkatnya ya. 0, 8 pangkat 0. 8 pangkat 1, 8 pangkat 2. Lalu kita kalikan. 4 dikali 8 pangkat 2 kan 64, 256. Ditambah 2 kali 8 pangkat 1, 8 ya. 2 kali 8 jadi 16. 7 kali 8 pangkat 0 kan 1 ya. 7 kali 7 sama dengan 7. Lalu kita jumlahkan nih. 256 ditambah 16 ditambah 7. Hasilnya berapa? 279. Konversi bilangan oktal ke bilangan biner. Tiap digit bilangan biner mewakili satu digit oktal yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, nanti ketika UTS bawa aja tabelnya. Maksudnya kita tulis saja tabelnya nih ya. 0000 oktalnya 1. Seperti itu. Satu digit oktal diwakilkan 3 digit biner yang dapat dilihat pada tabel di atas ini. Maka cara mengkonversikannya adalah menggantikan setiap digit oktal dengan 3 digit bilangan biner. Ini tinggal mencocokkan aja ya. Misalnya contoh, konversikan bilangan berikut 356 oktal ke biner ya, 2. Dan kan basisnya 2 ya, jawab. Mengganti tiap digit oktal dengan 3 digit biner berdasarkan tabel di atas. Itu di sampingnya. 3. 3 berapa? 011 kan? Oke, kalau 5, 5 berapa? 101. Sedangkan 6, nilai binernya 110. Sampai sini paham ya? Nih, ini 6, ini 5 ya, nilai binernya ini 3 ya. Oke, nah untuk konversi bilangan oktal ke biner, ingat ya, cara menghitungnya itu dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas ya. Nah, maka hasil dari 358 kan, oke, 1110110 ya. Nah, kalau misalkan ada keterangan bila ada 0 pada bagian depan dapat dihilangkan. Nah, ini kan 0 nih, aturan kan 011 gitu kan. Nah, ini kalau misalkan 0 ada keterangan, bila ada 0 pada bagian depan dapat dihilangkan. Ya, ingat kalau misalnya ini kalau oktal tulisannya 3 ya ini. 3. Jadi 11, 101 atau 110. Kalau misalkan bingung nggak usah dihilangkan nggak apa-apa ya udah tuh saja 1011 gitu kan. Misalnya contoh kedua 471,21 gimana caranya? 4-nya berapa? 100 ya 7 111. Kalau misalnya 1 berapa? 001 ya. Nah, baru bilangan pecahannya 21. Nah, kalau misalnya sebelumnya itu kan ada angkanya minus ya. Angkanya misalnya pangkatnya itu pangkatnya minus ya. Kalau yang untuk yang ini enggak tinggal dicocokkan saja. 2, 1. 2 berapa? 0, 1, 0 ya. 1, 0, 0, 1. Lalu
Kita tulis deh hasilnya. Jadi 1001111,010,001. Di sini jelas? Masih ya, lanjut. Konversikan dari bilangan oktal ke desimal. Untuk mengkonversi bilangan oktal ke desimal tidak dapat dilakukan langsung, tapi harus dikonversikan ulang nih, maksudnya dikonversikan ke desimal dulu atau ke biner terlebih dahulu, terserah kalian mau dikonversikan ke biner dulu atau ke desimal dulu. Setelah itu kita bisa mengetahui digit heksadesimalnya berdasarkan konversi bilangan yang dipilihnya. Contohnya, misalnya konversikan bilangan berikut ya dari 356 oktal 8 ke heksa ya, heksadesimal 16. Ada dua cara. Cara pertama adalah langkah pertama mengkonversikan ke bilangan biner. Saya pakainya bilangan biner ya. Lebih gampang, biner terlebih dahulu. Kemudian dari biner konversikan ke heksadesimal. Ini tabelnya. Saya tulis, saya sertakan tabelnya. Misalnya 3. 3 itu kan 011. Nah, kok Bu, 3 ini kan 01 atau 00 atau 1. Nah, ini kan 4 ya. Misalkan 4. Bu, kenapa ini 00? Kan kalau misalkan 0 itu sebenarnya kalau di depan nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ini artinya kosong juga. Lanjut ya. 3 kan 001 ini ya. 011. Selanjutnya 5. 5 berapa? 101. 6, 110. Maka hasil binarnya kan 011, 101, dan 110. Sampai sini jelas? Lanjut ya. Langkah kedua, dari hasil biner di atas lalu dikonversikan ke heksadesimal. Yaitu, kan kalau misalkan heksa itu kan dikelompokkan menjadi 4 ya. Kalau okta dikelompokkan menjadi 3, ya enggak? Nah, kita tulis nih dari sini nih. 0111, ini saya kasih warna merah ya. Terus 0, 111. Nah, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, terus kalau misalkan nolnya Bu, kenapa nggak tulis? Nah, kalau misalkan nol di depan kan dapat dihilangkan. Ya, ingat ya kalau misalnya heksal itu dikelompokkan menjadi 4, kalau okta dikelompokkan menjadi 3 ya. Jelas ya? Jadi kalau misalkan Bu nolnya kenapa nggak dihitung? Nah, nolnya kan di depan dapat dihilangkan. Nah, lalu lapas berikutnya adalah coba 1110. Nah, 1, 1, 1-nya 3 kali 0. Ya. 110 sama juga Jadi jawabannya adalah E16. Atau bisa dilihat tuh. Sini ya. Oke. Lanjut ya. Dari hasil konversi 358 ke oktal ke heksa hasilnya E atau 1110. Lanjut konversi atau bilangan oktal ya, itu kan cara pertama. Ini cara keduanya. Langkah pertama langkah pertama kan mengkonversikan ke bilangan desimal terlebih dahulu, kemudian dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Kalau tadi kan di bilangan biner ya. Nah, misalnya 356. 356 basis 8 oktal ya. Ke heksal gitu kan. 3 dikali 8 tambah 5 kali 8 ditambah 6 kali 8. Setelah itu kita pangkatkan 0, 1, 2. Lalu kita tambahkan ini kita kalikan nih 3 kali 8 pangkat 2 kan 4. 8 kali pangkat 1 kan 8 ya, 5 kali 8 ditambah 6 dikali 8 pangkat 0 adalah 1. Lalu kita tambahkan aja 3 kali 6 4 192. 5 kali 8 40, 6 kali 1 6. Jumlahkan jadi 238. Ya. Ini udah dari
maksudnya dari oktal ke desimal dulu. Nah, langkah berikutnya, maka hasil bilangan desimal 238 dikonversikan ke bilangan heksadesimal. Artinya, kalau dikonversikan kan dibagi 16 ya. 238 dibagi 16 sama dengan 14. Bisa 14 atau E ya. 14 dibagi 16 sama dengan 0. 14 bagi 16 sama dengan 0. Sisa 14 atau E nilainya. Selanjutnya, oke, maaf. Maka hasil dari 358 adalah hasilnya E. E ya, sama kayak cara yang pertama ya, hasilnya sama. Terserah kalian mau pilih cara yang mana. Cara yang pertama atau cara yang kedua, terserah. Karena hasilnya yang penting sama ya. Tadi udah bilangan oktal, konversi ke oktal, sekarang konversi ke heksadesimal. Konversi bilangan heksadesimal ke bilangan heksadesimal ke bilangan desimal ya. Merupakan jumlah dari perkalian digit heksadesimal dari paling kanan ke kiri dengan bilangan 16 pangkat n. Contoh, kita contoh aja ya. Misalnya konversikan bilangan 5A9. Nah, itu nilainya berapa coba? 10 ya. Ingat ya. Kan heksa kan 0 sampai 9. Setelah itu A, B, C sampai F ya. Nilai A-nya kan kita lihat dulu nilainya adalah 10 ya. Hanya 10. 5A9 artinya 5 dikali 16 ditambah akan 10 ya. 10 dikali 16 ditambah 9 kan. 9 dikali 16 baru kita pangkatkan. Pangkat 0, 1, 2. Setelah itu kita pangkatnya itu kita uraikan 16 pangkat 2 kan 256. 16 pangkat 1 16 ya. 16 pangkat 0 nilainya 1. Lalu kita jumlahkan 5 kali 256 kan 1280 ditambah 160 ditambah 9 sama dengan 1449. Selanjutnya konversikan bilangan berikut 5A9,4. Ini ada pecahannya ya. Caranya gimana? Kita jawab dulu. Nilai A-nya itu kan 10 ya. 5 dikali 16 ditambah 10. Akan 10 ya. Kali 16 ditambah 9 dikali 16. Lalu kita pangkatkan 012 ya. Nah, koma. Ini kan koma ya. Ke bilangan desimal, maaf ke bilangan pecahan ya. 4 dikali 16 pangkat minus 1. Sama ya kayak sebelumnya caranya. Artinya 5 dikali 2, 5, 6. Ditambah 10 kali 16 turun ya. 9 dikali 1. 4 dikali 16 pangkat 1 atau 4 dikali 0,0625. Lalu kita jumlahkan hasilnya 1449,25. Tadi bilangan heksal ke mana tadi? Heksal ke desimal. Sekarang heksal ke biner ya. Artinya satu digit heksadesimal diwakilkan 4 digit biner. Maka cara konversinya dengan menggantikan setiap digit heksal dengan 4 digit binernya. Nah, ini adalah satu tabelnya, heksadesimal, biner, heksadesimal, ini biner ya. Heksadesimalnya 0, 1 gitu kan, 2 sampai F. Nih nanti kalian bawa aja catatannya ketika UTS ya, biar nanti nggak bingung. Misalnya konversikan bilangan 26B. B itu berapa? Jawab B itu. B, karena B ini ya, 1011. Artinya, mengganti tiap digit heksadesimal dengan 4 digit biner berdasarkan tabel di samping ya. 2, 2 itu berapa? 0010. Oke. 6, mana 6? Ini ya. 6, 1, 0110. Oke. B, mana B?
ya 1011. Maka hasil 26B adalah 0010 0110 1011. Atau ngitungnya dari belakang sini ya, 11011011000100. Contoh kedua, 26B, A. Berapa? 2. 2 kan tadi ini ya, nilainya 6, 0110, 6 ini ya. Terus B, mana? 1011, B ini ya. Ini. Dan A. A-nya berapa A? 1010. Maka hasilnya ya udah tinggal ditin aja. Misalnya ini kan 1101 011010 gitu kan. A-nya berapa? Tinggal 1010. Sampai sini jelas? Kalau misalnya 26B, A, AD, ya berarti 1010 1101. Kayak gitu ya. Lanjut ya. Tadi kan heksadesimal ke biner, sekarang heksadesimal ke oktal. Untuk mengkonversikan bilangan heksadesimal ke oktal dapat dilakukan langsung. Maaf, 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 maaf. Eh, tidak dapat dilakukan secara langsung ya, harus dikonversikan dulu ya, mau ke biner atau ke desimal terlebih dahulu. Setelah itu baru kita ketahui digit oktalnya berdasarkan konversi yang dipilih. Caranya misalnya ada contoh 268 26B ya. B heksadesimal ke oktal ya. Caranya mengkonversikan ke bilangan biner terlebih dahulu, kemudian dari biner konversi ke heksadesimal. Dua, dua kan tadi ya, 0010, 6, 0110. B 1011. Maka hasil binirnya adalah berapa? 110101100100 ya, atau bilangan angka bila ada angka 0 di bagian depan dapat dihilangkan atau enggak ya. Saya itu dikonversikan ke bilangan oktal. Oke, 00 ini 0 dapat dihilangkan atau enggak bisa tulis juga ya. Ini kan jadi dipisahkan. Kalau misalkan oktal kan bagi 3 ya. Ya enggak, 110 101 1001 ini nolnya ya. 011 lalu kita cocokkan aja ya ke tabel nanti. 001 kan 1 ya, 0011 1015 011 tambah dengan 3. Jadi dari konversi bilangan heksadesimal 26B ke bilangan oktal sama dengan 1153. Ini cara pertama. Cara kedua, mengkonversikan ke bilangan desimal terlebih dahulu, kemudian ini kan bilangan biner ya, didahului bilangan biner. Kalau ini bilangan di konversinya bilangan ke bilangan desimal dulu ya, baru ke heksal. 26B, jadi 2 dikali 16 tambah 6 dikali 16 B. B berapa nilainya B? 10 ya. Nah, 16 kali 16 pangkat 2 kan 256. 16 kan 16 ini B. Nah, B itu nilainya berapa sih? 11 ya. 9, kalau 9 kan nilainya 9 atau 90. 9. A itu kan 10, kalau B kan 11 nilainya. Jadi 512 ditambah 96 ditambah 11. Sama dengan 609. Maka hasil bilangan desimal 619. Nah, ini belum dikonversikan lagi ke bilangan heksadesimalnya. Atau 619 dibagi 8 sama dengan 77 ya, sisa 3.
77 dibagi 8 sama dengan 8. Sisa, 8 sama dengan 9 ya. 7 bagi 8 kan 9, sisa 5. 9 dibagi 8, 1 sisa 1. 1 bagi 8, 0 sisa 1. Maka hasilnya adalah sama ya, 1153, 1153. Nah, kan nilainya sama, terserah kalian mau pakai cara yang mana. Kalau misalkan Bu, saya mau mendingan pakai cara yang ini aja Bu, konversi ke bilangan biner dulu, saya nggak mau ke desimal, tinggal cocokin aja, yang apa itu, terserah, yang penting hasilnya sama. Oke, nanti ini untuk latihan ya. Oke, sekian dari saya, pertemuan keempat ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung aja share di grup ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.